Anda pernah nggak sih lagi lihat chart, tiba-tiba volumenya meledak, terus Anda langsung ikutan beli? Nggak lama harganya malah anjlok. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Banyak banget trader pemula yang kejebak sama sinyal yang kelihatannya simpel ini. Nah, hari ini kita bakal bongkar kesalahpahaman itu dan ganti dengan cara pandang yang jauh lebih cerdas. Sering banget kan kita dengar mitos ini, atau jangan-jangan kita sendiri masih percaya sama hal ini. Ini nih, mitos paling umum dan, jujur aja, paling bahaya di dunia trading. Anggapan kalau volume gede itu udah pasti tiket ke bulan. Padahal, seringnya ini malah tiket menuju jurang. Nah, coba deh kita balik logikanya sejenak. Gimana kalau lonjakan volume itu bukan pesta para pembeli? Gimana kalau itu justru momen di mana para big boys ini diam-diam ngelepas barang mereka ke kita, para retail? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini dia kuncinya. Kita harus ubah cara kita ngelihat volume. Jangan lagi anggap volume itu sebagai tanda kemenangan, tapi anggaplah ini sebagai sebuah medan pertempuran. Oke, kita balik ke dasarnya dulu ya. Volume itu apa sih? Simpelnya, volume itu jumlah total saham yang berpindah tangan. Tapi kata kuncinya di sini adalah berpindah tangan atau ditransaksikan. Artinya, setiap ada satu pembeli, ya pasti ada satu penjual. Selalu seimbang, nggak mungkin ada yang beli kalau nggak ada yang jual kan? Dan disinilah pergeseran cara berpikir yang paling penting banget. Pas kita lihat volume tinggi, otak kita otomatis bilang, wah gila, banyak yang beli nih. Nah, mulai sekarang, coba deh latih otak kita buat bilang, wah gila, banyak yang transaksi nih. Kelihatannya sepele ya, tapi percayalah, ini mengubah segalanya. Jadi kalau volume tinggi itu ibarat medan perang. Pertanyaannya bukan lagi ada perang atau enggak, tapi siapa yang menang? Apakah kubu pembeli yang berhasil dorong harga ke atas, atau justru kubu penjual yang berhasil nahan serangan mereka? Nah, itu dia yang harus kita cari tahu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian serunya. Kita main detektif-detektifitan. Gimana caranya kita bedain mana permintaan yang beneran sehat dan mana yang cuma jebakan Batman? Gimana kita tahu siapa yang menang perang? Kuncinya ada di sini, gimana harga merespon volume gede itu. Coba deh perhatiin dua skenario di layar ini. Di kiri kita lihat kekuatan, di kanan kita lihat perangkap. Keduanya bisa jadi sama-sama diawali volume tinggi, tapi ceritanya beda banget. Fokus ya, perhatiin banget bentuk candlenya. Nah, yang ini yang namanya permintaan asli, yang sehat. Lihat deh, volumenya naik dan harganya juga ikut naik dengan cantik. Membentuk candle hijau tebal yang solid. Tutupnya dekat banget sama puncaknya. Artinya, pembeli benar-benar pegang kendali sampai market tutup. Sumbu atasnya juga hampir nggak ada. Artinya, penjual bahkan nggak dikasih kesempatan buat ngelawan. Ini tanda kekuatan murni. Sekarang kita lihat jebakannya. Perhatiin baik-baik, volumenya sama-sama meledak, tapi lihat harganya. Dia susah payah buat naik. Sumbu panjang di atas itu kayak cerita horor loh. Dia cerita kalau para pembeli udah coba dorong harga ke atas, tapi tiba-tiba kayak nabrak tembok raksasa dari para penjual. Terus harganya kepental lagi ke bawah. Ini bahaya banget. Ini namanya distribusi. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang gimana prakteknya? Biar gampang, kita bikin aja jadi 3 pertanyaan simple yang bisa Anda tanyakan ke diri sendiri setiap kali lihat volume meledak secara mencurigakan. Anggap aja ini checklist detektif Anda. Ini dia 3 pertanyaan saktinya. Pertama, di mana? Lonjakan volume ini kejadiannya pas di support penting atau malah di resistance yang bahaya? Lokasi itu penting banget. Kedua, terus gimana? Apa yang terjadi besoknya? Harganya lanjut naik atau malah langsung berbalik arah? Hari berikutnya itu konfirmasi paling penting loh. Dan ketiga, kayak apa? Gimana mukanya si candle ini? Apakah tutupnya kuat di atas atau malah lemah dan ninggalin sumbu panjang? Tapi tunggu dulu, volume tinggi itu setinggi apa sih? Jawabannya, semuanya itu relatif kan? Kayak ombak gede yang cuma kelihatan gede kalau dibandingin sama laut yang tenang. Volume hari ini juga baru berarti kalau dibandingin sama rata-ratanya. Biasanya kita bandingin sama rata-rata volume 20 hari ke belakang. Kita tuh nyari yang aneh, yang beda dari biasanya. Aturan gampangnya gimana? Cari volume yang minimal 3 kali lipat lebih besar dari rata-ratanya. Ini bukan angka keramat atau gimana ya, tapi ini sinyal yang kuat banget. Ini kayak nyalain lampu sorot di chart Anda. Artinya, ada sesuatu yang gede lagi terjadi. Bisa jadi awal pergerakan besar atau malah puncak dari sebuah jebakan. Nah, di saat inilah Anda harus benar-benar fokus. Oke, kita udah ngobrolin banyak hal nih. Tapi kalau cuma boleh ingat satu hal dari semua ini, ingat yang ini. Ini adalah aturan emas dalam menganalisis volume. Kita harus benar-benar tanemin ini di kepala kita. Volume itu bukan bola kristal.
Volume nggak bisa ngeramal masa depan. Kalau Anda lihat volume gede, terus langsung pencet tombol buy, Anda nggak lagi analisis, Anda lagi tebak-tebakan. Jadi, apa dong peran volume yang sebenarnya? Peran volume adalah sebagai konfirmasi. Pikirin deh kayak gini, harga itu si tersangka utama, dialah yang gerak. Nah, volume itu saksi mata yang paling bisa dipercaya. Dia nggak ngelakuin apa-apa, tapi kehadirannya itu yang menguatkan cerita si tersangka. Terus, apa aja yang dia konfirmasi? Pertama, dia konfirmasi kekuatan di balik gerakan harga. Kedua, dia konfirmasi validitas sebuah breakout, jadi kita bisa bedain mana breakout beneran sama yang palsu. Dan ketiga, dia konfirmasi momentum sebuah tren, apakah masih punya bensin buat lanjut lari atau udah kehabisan napas. Ingat, harga yang mimpin, volume yang ngikutin buat mastiin. Jadi, lain kali nih, pas Anda lihat volume tiba-tiba meledak di chart, jangan panik, jangan langsung ikut-ikutan. Berhenti sejenak dan tanya 3 pertanyaan kunci kita tadi. Di mana lokasinya, terus besoknya gimana, dan candlenya kayak apa. Jadikan volume bukan bola kristal, tapi kaca pembesar Anda. Selamat menganalisis dengan lebih cerdas.